Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus salisata asyarat min sifatihi ta'ala al-kalam. As-sifatus salisata asyarat bermula sifat yang ke-13 min sifatihi ta'ala daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-kalamu yaitu kalam, berkata-kata. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah dan kewajiban bagi orang yang mukallaf, balik dan berakal, laki-laki kah, bini-bini kah, Islam, balik dan berakal, wajib mengetahui dengan cara belajar, wajib meyakini dengan cara menelaah lalu yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kalam. Kalam artinya berkata-kata. Wahia sifatun qadimatun bizatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin munazzahatan anit taqaddumi wa ta'akhuri wal i'rabi wal binai. Wahia dan kalam Allah, wahia sifat kalam, sifatun qadimatun yaitu sifat yang qadim, qaimatun yang berdiri, bizatihi ta'ala dengan zat Allah Ta'ala. Laisat biharfin bukan pakai huruf, wala sautin tidak ada suara, munazzahatan anit taqaddumi wa ta'akhuri suci daripada terdahulu dan terkebelakang, wal i'rabi dan i'rab, wal binai dan bina. Penjelasannya, sifat yang ke-13 daripada sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu sifat kalam. Apa itu sifat kalam? Kalam itu sifat Allah, qadim, sifat yang qadim. Apa arti qadim? Qadim artinya tidak berpermulaan, tidak ada awalnya. Berarti Tuhan itu sudah berkata-kata di zaman yang tidak berawal. Di zaman azali Tuhan sudah berkata-kata. Tuhan berkata-kata mulai azali, bukan sebelum adanya dunia, bukan. Dunia jauh sebelum ada. Dunia alam ini belum ada. Di masa apapun tidak ada. Hanya Allah yang sendiri dengan zatnya, yang tidak ada sesuatu sebelumnya dan sesudahnya, yang saat itu disebut alam azal. Allah sudah berkata-kata. Bukan Tuhan itu berkata-kata hanya raja, bukan. Sama aja lawan Tuhan mendengar. Tuhan itu mendengar mulai sudah zaman qadim, mulai zaman azal. Nah, sifat kalam ini qaimatun bizati, berdiri dengan zat Allah. Maksudnya maulah Tuhan ini kan bepandir berkata-kata itu otomatis sifat diri melekat dengan diri.
Kalau kita gambarkan sama lawan kita berkata-kata melekat dengan diri kita, berdiri dengan diri kita. Allah berkata-kata, sifatnya itu berdiri dengan zat, bukan berdiri dengan sifat itu, kada bisa. Karena sifat itu tidak apa-apa tanpa zat. Sifat itu tidak apa-apa tanpa zat. Makanya sifat itu milik zat, melekat dengan zat. Laisat biharfin, kalau Allah Ta'ala itu kada hurufnya, wala sautin, kada ada suaranya. Makanya apa? Iya. Allah berkata-kata, kada ada suara nang kayak kita keluar nih suara kada. Oh kada nang suara kayak gini. Allah berkata-kata, kada ada huruf nang tertulis itu kada. Maka ya kayak ini dulu. Pokoknya itu dulu Allah Ta'ala itu berkata-kata, tapi perkataan Tuhan itu kada ada bersuara begini. Kenapa? Kalau Tuhan itu berkata-kata ada suaranya, berarti sama lawan kita. Sedangkan Tuhan itu mukhalafah lil hawadisi. Tuhan tidak ada sama lawan makhluk. Allah berkata-kata kada hurufnya. Huruf itu apa? Huruf ini nang tersusun alif sampai ya itu ada, a sampai z itu ada perkataan Tuhan. Adapun kita ini berkata-kata, ini berbandar kan? Ada suaranya lagi, ada hurufnya lah, ada huruf a, b, c, aku, a, apa? Nah, b, o, bu, d, e, d, bu, d, nah ada hurufnya ada. Ada hurufnya lah, suaranya ada lah, itu kita. Kita berkata ini ada bunyi, ada huruf. Allah berkata tidak ada bunyinya, tidak ada hurufnya. Ikan mesti bingung dulu memahami. Oh ya, apa ada huruf? Tuhan berpandir berkata-kata, kada ada suaranya, kada ada hurufnya itu kayak apa? Kayak ini dulu. Cuma pahami dulu. Ini pahami dulu. Kemudian munazzahatan, maha suci, anitakadumi, daripada babahulu wa ta'akhuri dan bedudi. Kata-kata Allah Ta'ala itu kadada ini harus bedulu, ini tadudi, hanya kadada nang bersusun. Yang kita kan bersusun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kan ada nang bedulu, ada nang bedudi. Kerja orang maulah alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, bismillahirrahmanirrahim. Wah ini campur bicara. Iya ada campur ada. Kenapa ada yang terdahulu, ada yang terdahulu? Allah dalam berkata-kata ada yang terdahulu, ada yang terdahulu. Kenapa? Tapi di susunannya kita pasti berpikir kayak apa? Kayak ini dulu. Kayak ini dulu. Nah, wal i'rab kerja i'rabnya. Nah, i'rab rafa nasab sifat jazm ada. Ini rafanya dibaca rafanya, ini baca nasab. Keren. Ada i'rabnya mabninya binanya sudah terjual, ini mabni lil dhammi, ini mabni ala sukun. Itu dulu biar paham kalam Allah tuh kayak itu. Maka ya apa ya memahami, maka jar dalam Al-Quran karena dalilnya dalil naklinya tuh
Mana dalil nakli bahwa Allah itu berkata kata bupandir dalam Quran tu dalil nakli nang kita jelaskan nih dalil akli memahami secara akal. Kalau dalil naklinya ya sudahlah kita pahami dulu. Wa kallamallahu Musa taklima, ya kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa Allah berkata-kata dengan Nabi Musa akan sebagai perkataan bepandir. Cara bahasa kita tuh Nabi Musa ini bepandir lawan Allah Ta'ala. Mau berarti Nabi Musa itu bepandir lawan Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa itu digelar Kalimullah. Musa Kalimullah. Musa orang yang berkata-kata lawan Allah, orang berpandir lawan Allah. Maka jar kalam Allah tuh kada pakai suara, kada pakai huruf, kada danang muka belakang berurutan kayak apa Nabi Musa paham. Takut nih Nabi Musa ya. Nabi Musa kayak apa yang berpandir lawan Allah Ta'ala. Maka kada ada suaranya, maka kada ada bunyinya, maka kada ada hurufnya. Nah, ujar Nabi Musa, ikam belajar dulu ilmunya. Kayak itu jadinya bahasa kita tuh, belajar dulu ilmunya. Bila ikam belajar ilmunya, kayaknya akan paham. Oh, kayak apa ilmunya untuk memahaminya? Nih kalimatnya rahmatai, kalimatnya ini dulu nah. Innal kalama lafi fuad, perkataan yang sebenarnya itu di dalam hati. Nih hati kita. Perkataan yang benar sebenarnya itu ada di dalam hati. Ayo kita lihat unzur ila nafsika. Lihat diri. Kamu ada lebih isi hati rahmat. Ada bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu ada dua, qalbun nuraniyun, ada qalbun sanubariyun. Qalbun nabarah. Ada hati nurani, ada hati sanubari. Samakah hati nurani dan hati sanubari? Kada sama. Itu bagian hati. Ada hati itu qalbun sanubariyun, nang kedua qalbun nuraniyun. Ada hati sanubari, ada hati nurani. Kita dua-duanya ada. Kita ada punya hati sanubari. Mana hati sanubari? Itu hati yang berbentuk dengan buah seperti buah sanubari. Bagaimanakah bentuk buah sanubari itu? Yaitu seperti yang selama ini ikam dicet di WA. Di manakah? Bila ada gambar lupi-lupi, nah itu sebenarnya buah sanubari, lupi-lupi. Itu artinya hati itu keluaran orang mana nih itu bentuk hati itu, ya kan? Ada orang bergambar lalu panah, artinya panah itu panah hatimu, itu artinya hatiku kena panah asmara, lain panah Arjuna. Nah iya itu menggambar hati itu lawan panah, hanya hatiku kena panahmu. Panah siapa? Iya nang panah hewan. Hati namanya nang bergambar itu tuh, nang bergambar I love you itu lupi-lupi itu seperti itulah hati, ngarannya hati sanubari. Bila ikam hendak melihat buktinya, ikam nukar ayamnya sembali nukar hati ayam, ada nukar hatinya. Nah kayak itu hati sanubari itu kayak gitu, bentuk hati itu kayak gitu. Nang dikatakan Nabi ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah oleh kalian di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Segumpal daging itu disebut hati, bentuknya kayak buah sanubari.
itu disebutlah qalbun sanubariyun, hati sanubari. Nah, hati sanubari ini kan ada fungsinya lalu karenanya itu aja daging wara, lalu ada disebut dengan qalbun nuraniyun, ada hati nurani. Nah, dengan hati nurani inilah hati ini bisa berbicara. Yuk, rasakan Rahmat, hati kamu bisa berbandir kah? Bisa lah. Berkata-kata Allah, berarti dalam kitab ngarannya kalam. Kamu disihatilah, mau disihati kamu kali. Enak bangarnya. Ada wan disihati wan. Hati sanubari lawan hati nurani. Hatimu bisa berbicara. Bisa bandir. Bisa bandir. Bisa badai kalam. Itulah sebenarnya kalam. Kalam yang sebenarnya bukan dengan lidah ini. Paham? Kalam yang sebenarnya itu adalah kalamul fuad, kalam hati. Sekarang kita coba. Ini kita coba memahami. Di sekadar paham namanya. Ini muntung kita bandir, ada suaranya lah. Ini kalam hati kah, kalam mulut lah? Kalam mulut. Ya kan? Kalamul fami ngarannya. Kata-kata kalamul lisan, kalam yang keluar di mulut pakai lidah. Iyalah. Kadang lidahnya kau bandir lah. Wan, ilat lidah ditekok, kadang diapakan kau bandir lah. Nah, berarti kita ini berbicara pakai mulut dengan lidah. Lalu mengeluarkan suara. Suaranya ini yang berbeda-beda. Ada suaranya ranggau, ada suaranya galau, ada ranggau, ada suaranya garau, ada suaranya ngebas, ada suaranya kecil, ada suara bibinian lembut, ada suaranya keras, ada macam-macam suara. Itu tergantung bentuk mulutnya, tergantung bentuk lidahnya. Paham? Lo kenapa suara manusia berbeda-beda? Ada yang suaranya melengking, ada suaranya begini. Ya karena satu mulutnya berbeda. Lihat, mulut ikhwan sama lo mulut Rahmat. Sama lah. Kada. Dua lidahnya, lihat aja, tembayakan ya. Lidah ikhwan dengan lidah Rahmat itu kada sama, bentuknya kada sama, tebal tipisnya tidak sama, maka suara yang keluar dari mulut ini pun berbeda. Aku jadi supan banget penyanyi ini, banyak bang. Aku ini jadi udah kobong supan banget, nah kayak suara. Kada kawai. Hendak kayak hujur bagus suara. Kenapa? Bagus si mulut, bagus si lidah. Kawal lah. Kada kawal. Artinya memang seasalnya itu suara itu pemberian Allah. Bentuk mulut kita, bentuk lidah kita. Lalu suara ini namanya kalamul lisan. Pahamlah? Kalam lidah. Apakah ini yang disebut sebenarnya kalam? Tidak. Karena lidah ini bisa bersilat. Karena lidah ini bisa bersilat. Karena lidah ini bisa bermain. Karena lidah ini bisa berdosa. Macam-macam lidah ini. Ada nang lidah ini berdusta, ada nang lidah ini licik, ada ini bukan kalam. Kalam yang sebenarnya adalah innal kalama lafi fuad. Kalam yang sebenarnya itu adalah kalam hati kita. Hati kita ini berbandil. Itulah sebenarnya kalam. Sekarang kita lihat hati kita berbandil, ada hurufnya lah. Rahmat. Ada hurufnya. Ada. Suara apa? Suara ada suara hati itu seorang mendengar. Ikam berdatawan lawan udah lawan Zaid ikam riak dalam hati ikam dengar.
Berarti kan ada suara. Bila suara itu didengar oleh telinga, paham nggak? Adalah suara ikhwan betatai didengar oleh Z lah. Adalah. Nah berarti suara hati ikhwan ini kada ada suaranya. Bagi ikhwan itu ngarannya kalam diri. Ikhwannya tak mendengar karena dirinya yang berkata. Pahamlah? Kalam dirinya, kalam hatinya ikhwan mendengar. Zaid dia kan mendengar loh. Karena kan ada suaranya, kan ada hatinya, kan ada hurufnya. Nah begitulah sekarang Zaid akan mengerti suara hati ikhwan ini kalau Zaid ahli hati. Begitu Zaid ahli hati, oh ternyata benar ikhwan mendengaran suara hatinya begini. Itu namanya mukallamah, bepandir. Beginilah orang wali, benar banyak orang wali itu bepandir dengan kalamun nafsi. Kalam nafs, kalam dirinya. Kada ada suara yang keluar, kada ada huruf yang tertulis, kada ada huruf yang kelihatan, tapi dimengerti. Umpama salah ahli hati, lah rahmat ahli hati, ujar salah di dalam hati, mat rahmat imbah belajarnya kita wasar jajar rahmat nawi kamu rahmat tuh salah mandiri aku tadi uji salah aku di depan dir ujur mulutmu ada di depan dir, tetapi hatimu berkata aku mendengar dengan hatiku juga. Pepandir berarti rahmat pepandir lawan sholat, padahal adalah suaranya yang keluar. Karena begitulah cara bicaranya orang yang kalamnya tanpa suara, tanpa huruf. Paham sudah? Paham maksudnya? Begitulah gambarannya. Kalam Allah memang kada pakai suara, kada pakai huruf. Tetapi bagi orang yang punya ilmu dan cukup kekuatan dirinya, dia akan mengerti bahwa kalam Allah Ta'ala itu kada pakai huruf, kada pakai huruf. Ini gambarannya. Oh aku percaya bahwa kalam itu nang sebenarnya kada pakai suara, kada ada hurufnya, tetapi bisa dipahami. Paham orang? Nah, artinya Nabi Musa bepandir lawan Allah Ta'ala itu, Nabi Musa bepandir dengan diri sidin, bepandir kalam nafsi sidin lawan Allah. Ini rahmatai orang ilmu wali nang hebat. Itu ngarannya berteleponan benar. Kita bertelepon dengan orang wali ke sana bapak kabel berteleponan ke sana bersuara. Duduk ini satu mat. Nang di Makkah apa? Oi, apa esok datanglah. Tunggu aja. Mak rahmat. Mendengar menyari pada hati yang melawan pun hati itu kan ada sinyal, ada sinyalnya melawan hati ini kan ada area yang bibes jaringan kemana aja rahmatnya kondisi kayak apa aja kada pernah terganggu. Makanya uji orang bahari rahmatnya, kalau engkau berhubungan dengan orang pakai provinsi, suatu saat akan terganggu karena provinsi itu ada jaringannya bisa lewat kabel, jaringannya bisa lewat internet atau satelit atau udara. Maka kalau engkau ingin hubunganmu tidak terganggu dan tidak ada pernah ada gangguan, berhubunganlah dengan jaringan nang bukan pakai provinsi, maka berhubunganlah dengan hati. Cuman masalahnya kita ada ilmu, itu benar ya, kita ada ilmu, kita ada ilmu.
Aku mencontohkan rahmat teh biar paham, Nikamna suara mulut kita dulu kita contohkan. Ikam mulai sini suara mulut kita memberi salam lawan siapa? Lawan Rasulullah juga. Dia lawan Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini suaranya ada gelombangnya bener. Kalau tak kuniji orang ahli teknologi, suaranya ada gelombangnya, berjalan. Bila inya pakai setelet, pakai apa, kontak ke telepon, kabar apa, nyahatun, waalaikumsalam. Nah, ikan begini, kontak ada, padahal jauh ada, tapi mendengarnya kalau suara kita, tapi ada frekuensinya yang menyambungkan. Kita lawan untung lawan Rasulullah sampai, tapi bila kita lawan hati, kita memberi salam assalamualaikum Abdullah. Jangankan ikam di Jakarta bener betatai gini ada kawan jawab dari tahu kenapa sama ada kada bisa sama ada kada ahli. Tapi ketika orang ahli bener kita kada usah ahli nang menerima aja ahli lah. Ini kita kada ahli, nang menerima ahli duduk di kambingana lah, kamu duduk memberi salam Rasulullah sampai Rasulullah sampai lebih cepat daripada pakai provinsi pakai HP. Kalau pakai HP itu mah nunggu berdering dulu, tereng ada dianggapnya pada paham. Ini kita naikkan rahmatai duduk kayak gini biar paham karena ini memakai ngarannya kalam. Ikam memberi salam lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ada gelombangnya mun ada kontakannya teleponnya berdering dulu bunyi assalamualaikum waalaikumsalam lambat. Lamun sidin gak ada teleponnya, ada kok nyaho, ada sampai. Nah, tapi karena orang wali sampai. Begitu kita salam memberi salam lawan hati, assalamualaikum ya Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung dia kontak sampai mana langsung tok. Waalaikumsalam. Ayo. Mana cepatnya suara mulut kita ini dengan suara hati kita sampai lebih cepat suara hati kita sampai kepada orang yang ahlul qulub, kepada orang yang ahli hati. Orang ahli hati itu diantaranya adalah aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mengerti kalam diri. Allahu Akbar. Sudah paham lebih, paham rahmat, paham lah. Kalam itu paham. Mar. Bikhilafi kalamil hawadis, berbeda dengan pandiran makhluk, pandiran manusia. Pandiran manusia ini ada suaranya, ada bunyinya, ada hurufnya. Habis kemudian walaisal muradu bikalamihi ta'ala al-wajibu lahu ta'ala al-alfazu asy-syarifatu al-munazzalatu 'ala nabi li anna hadhihi hadisatun. Nah, sekarang kita membahas masalah Al-Qur'an. Al-Quran itu ada tulisannya, ada hurufnya. Bolehkah disebut kalam Allah? Padahal kita sering mengatakan pembacaan acara yang kedua kalam ilahi. Ya kan? Pembacaan kalam ilahi. Apakah Al-Quran ini disebut kalam Allah atau kada? Lamun bujur disebut kalam Allah, kenapa ada tulisannya, kenapa ada hurufnya? Maka belajar ini. Nah, berat kada? Berat. Kayaknya kita bahas, kepalanya panas sudah. Paham lawan? Panas sudah ya Allah. Ila akhir wallahu a'lam bishawab.